Shalom jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini. Kita bersyukur karena kita masih boleh beribadah. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa di dalam hati. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Kita bersyukur kepada Yesus Tuhan kita. Hari lepas hari yang boleh kita jalankan atas seizin daripada Tuhan. Dan bila itu terjadi, semuanya atas anugerah dan kuasa Tuhan. Katakan kepada Yesus, bila engkau izinkan ini semua terjadi Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanmu, kebaikan Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Allah yang tidak pernah terbatas,
kuasa-Mu yang besar, yang boleh kami rasakan Tuhan, hari lepas hari yang boleh kami lalui. Dan itu Engkau boleh izinkan terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa itu semuanya untuk kebaikan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan adalah waktu yang Tuhan juga izinkan kepada kami untuk kami boleh beribadah Tuhan. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya hati kami sungguh-sungguh, supaya kami sujud menyembah di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu, untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, ibadah ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, keperluan orang kudus, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Hati kita percaya bahwa Tuhan adalah gunung, batu, dan mazmur kita. Kita mau bersorak-sorak kepada Tuhan. Hatiku percaya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita angkat pujian ini dengan semangat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku
kasih setiamu. Dan sekali lagi ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Ya, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kita. Amin. Pada saat ini kita akan membacakan responsoria yang diambil dari kitab Mazmur 105 ayat keempat sampai ke-6. Saya terlebih dahulu membacakannya, kemudian nanti Bapak Ibu akan membacanya kembali. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Kita ulang sekali lagi, 1, 2, 3, ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Saat ini kita kembali memuji nama Tuhan. Tuhan memegang pimpinan. Kita percaya bahwa di dalam hidup kita ada di dalam kendali Tuhan, ada di setiap pimpinan Tuhan. Dengan iman kita mau katakan, Tuhan memimpin hidupku, Tuhan memegang pimpinan dalam hidupku. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman. Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hambanya. Peganglah tanganku erat, Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku pun percaya taat, sebab Tuhan pemimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hambanya. Bila kerja dunia sudah, bila kerja dunia sudah,
Saat ini kita akan berdoa syafaat. Yang pertama kita akan doa untuk bangsa dan negara kita, para pemimpin di masa-masa persiapan diri dalam pemilihan pilkada nanti, para pemimpin-pemimpin daerah. Kita juga berdoa terhadap bangsa dan negara kita dalam ekonomi, politik di masa-masa COVID-19 ini. Yang kedua kita berdoa buat wabah nasional COVID-19, dokter yang terus berjuang di garda terdepan menangani COVID ini, supaya diberikan hikmat di mana orang-orang boleh sadar akan masa new normal dan dapat menjaga dirinya sendiri, saling bekerja sama. Guru dan siswa juga kita mau berdoa, serta orang tua dalam mendidik anak-anak siswa supaya proses belajar dan mengajar boleh berlangsung dengan baik. Kita juga berdoa buat penginjilan di era pandemi ini supaya tetap berjalan, supaya hamba-hamba Tuhan senantiasa memiliki hikmat dan ide-ide yang baik untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa. Kita juga berdoa buat jemaat Immanuel Tanjung Morawa, buat orang tua yang sudah usia lanjut, buat jemaat kita yang sakit dan proses pemulihan dari Ibu Leni, supaya dalam proses ini terus tetap mengandalkan Tuhan dan bisa bersaksi tentang karya Tuhan. Kita juga mau berdoa buat anak-anak pemuda yang sedang mencari pekerjaan, melanjutkan kuliah. Biarlah Tuhan yang menuntun kita. Kita berdoa bersama atas pokok-pokok doa tersebut. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih Tuhan pada saat hari ini. Kami bisa menaikkan, memanjatkan doa-doa kami Tuhan di hadapan-Mu. Karena kami sangat terbatas Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami membawa pokok-pokok doa kami. Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, kami tahu Tuhan bahwa bangsa dan negara kami Tuhan dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan politik. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memimpin juga bangsa dan negara kami, supaya pemimpin-pemimpin ini Tuhan dapat diberi hikmat. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap jajaran pemerintahan. Biarlah semuanya ini Tuhan berada di dalam kuasa Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa buat pemerintahan kami Tuhan dalam persiapan diri, dalam pemilihan pemimpin-pemimpin daerahnya Tuhan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, biarlah ini juga Tuhan boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat wabah nasional COVID-19 Tuhan. Banyak orang yang menjadi korban, banyak orang yang terdampak dan merasakan akibat. Tuhan Yesus, tolong bagi kami Tuhan yang mungkin menjadi korban, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan sandaran kepada mereka, tetap terus berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat segenap jajaran tim-tim medis, dokter-dokter yang terus menangani Tuhan buat masalah COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong, kiranya Engkau memberkati. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus Kau berikan mereka kekuatan yang setiap hari baru Tuhan. Mereka punya semangat juang untuk memperjuangkan
setiap pasien-pasien yang boleh datang kepada mereka. Tuhan, biarlah kami juga Tuhan sebagai masyarakat tahu menjaga diri kami, bisa bekerja sama dengan kesehatan, supaya kami dapat menjaga, sehingga kami juga dapat menjaga orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, di era pandemi COVID-19 ini, di mana proses belajar mengajar antara guru, anak murid, dan orang tua, biarnya Tuhan semuanya saling bekerja sama, saling mendukung Tuhan, sehingga Tuhan proses belajar dan mengajar boleh berlangsung dengan baik, dengan caranya Tuhan yang semakin terus kami gali, dan kami boleh semakin terus belajar, semakin diperlengkapi di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa buat jemaat-jemaat Immanuel Tanjung Merawah, buat orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan Yesus, Engkau juga Tuhan yang boleh menjangkau setiap jiwa mereka. Biarlah di usia tua mereka Tuhan, mereka punya suatu pengharapan. Engkau teguhkan iman mereka Tuhan, dan Engkau berikan Tuhan penghiburan-Mu kepada mereka, sehingga Tuhan Yesus mereka merasakan sukacita di masa tua mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat-jemaat kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau melawat mereka dari sakit penyakitnya, dan Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap proses pemulihan daripada Ibu Leni. Tuhan, biarlah dalam setiap proses pemulihannya beliau dapat semangat memperjuangkan, dan terlebih Tuhan Yesus mengandalkan Tuhan dan bersaksi tentang karya Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan, kami berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau berikan hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus Engkau tetap pakai dengan sungguh luar biasa di era pandemi ini Tuhan, di masa-masa new normal ini Tuhan, untuk terus menjangkau jiwa-jiwa, memberikan ide, memberikan hikmat, memberikan gagasan-gagasan yang baru, supaya kami terus diperbaharui, supaya iman kami tidak luntur, supaya iman kami semakin diteguhkan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa buat anak-anak pemuda yang pada saat ini Tuhan, mereka lagi bergumul mencari pekerjaan atau melanjutkan kuliah mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhanlah yang menuntun hidup mereka, memberikan keputusan yang terbaik, jalan mana yang akan mereka pilih. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan yang akan mereka ambil. Dan biarlah Tuhan Yesus masa depan yang cemerlang, yang sudah Tuhan sediakan, itu boleh kami pilih menjadi keputusan yang sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Perbuatan tangannya yang sungguh luar biasa. Dia tidak pernah terlelap menjaga kita dalam segalanya. Dia tahu. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku.
Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu. Yesus, kau pedulikanku. Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, kaulah penciptaku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu. Yesus, kau pedulikanku. Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah Amin. terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap engkau menjagaku. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Terima yang kasih, ku Tuhan. perlu Terima kasih, di Tuhan. setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu. Allah yang Sebab Engkau tahu, Allah yang terbaik yang di dalam terbaik hidupku. di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Yeti Mili. Oke, shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh kembali beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kalau kami hari ini ada itu semua karena pertolongan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, dan Tuhan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami akan bersama-sama berdiam diri untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan kepada kami yang lemah, memberikan lagi semangat kepada kami yang mungkin sedang berputus asa. Dan kami tahu juga melalui firman Tuhan ini kami sungguh-sungguh merasakan akan kasih dan kuasa Tuhan. Firman-Mu lah yang menjadi terang bagi hidup kami. Terima kasih Bapak Surga, Engkau memberkati kami yang mendengarkannya, baik yang ada tempat ini maupun di rumah. Tuhan juga memberkati, dan biarlah kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus-Mu berkarya di dalam hati kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-23, saya akan membacakannya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu penolong yang sejati. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi berbicara mengenai Yesus berjalan di atas air. Tentunya kita sudah tahu dan sudah hafal akan cerita ini. Bagaimana Yesus mampu, karena memang dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Kita sudah hafal ya cerita ini dari A sampai Z. Nah Bapak Ibu kekasih, seperti minggu lalu yang diungkapkan oleh Ibu Elvi mengenai Tuhan bukan terletak atau kuasa Tuhan bukan terletak pada saat dia melakukan banyak mujizat, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tetapi terletak pada penderitaannya, terletak pada hati yang berbelas kasih kepada orang-orang yang lapar, hati yang berbelas kasih kepada orang-orang berdosa. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa Yesus memiliki belas kasihan kepada murid-muridnya yang sedang mengalami satu masalah, yaitu diterpa badai. Nah Bapak Ibu kekasih, sungguh luar biasa kita punya Allah. Ya, kita tidak lagi membicarakan mengapa Yesus bisa berjalan di atas air, karena memang dia adalah Tuhan Bapak Ibu ya. Dia adalah Allah, dia mampu melakukan segalanya. Apa yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, dia bisa lakukan. Bapak Ibu kekasih, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita akan tahu siapa Yesus. Dia adalah Allah yang hadir tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang berseru dan bersandar kepada dia. Kita bisa lihat ayat pada bagian yang pertama, yaitu Yesus adalah Tuhan yang maha hadir. Pada ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 kita bisa melihat pada saat itu Yesus memerintahkan setelah dia melakukan satu perkara yang besar. Ketika dia memberi 5.000 orang laki-laki makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang, kembali ke seberang. Dan juga dia menyuruh orang-orang yang hadir pada saat itu untuk kembali pulang. Dan ketika semua orang sudah pulang, maka Yesus naik ke atas bukit. Ketika orang-orang banyak itu sudah tidak lagi ada di tempat itu, dan juga dia sudah menyuruh murid-muridnya untuk kembali ke daerah seberang melewati Danau Galilea, maka dia naik ke atas bukit untuk apa? Untuk berdoa, untuk menyendiri. Ya biasa Yesus selalu minta kekuatan dari Allah Bapa. Ini satu teladan yang baik.
Ketika dia sudah melakukan pekerjaan untuk boleh mengajar, kemudian dia naik untuk berdoa. Bapak Ibu, apakah Yesus adalah Allah yang tidak peduli? Dia menyuruh murid-muridnya pergi saja ke seberang. Tidak, Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia adalah Allah yang memperhatikan. Dia adalah Allah yang tahu apa yang terjadi. Kenapa? Ketika dia sedang berdoa dan naik ke atas bukit, pada saat itu tiba-tiba ya, ketika murid-muridnya sudah berada di pertengahan danau mungkin ya, karena sore hari dia menyeberang ke danau Galilea. Nah Bapak Ibu yang kekasih, ketika tengah malam angin ribut, angin sakal menerpa perahu murid-muridnya, dan pada saat itu mereka sedang kelelahan, mereka sedang capek, iya, mengatasi badai. Tetapi Yesus datang menghampiri mereka saat mereka sudah hampir tidak berdaya. Kira-kira jam 3 Yesus datang. Yesus datang menghampiri murid-murid. Ketika mereka sudah tidak berdaya lagi, ketika mereka sudah kecapean, sudah di batas ambang kekuatan mereka ya mengatasi badai itu, mereka sudah tidak mampu lagi, sudah kelelahan. Yesus datang di saat-saat yang sangat kritis, di saat-saat mereka mungkin sudah mulai putus asa karena angin semakin besar, angin mengombang-ambingkan perahu yang mereka ikuti. Iya, Yesus datang menghampiri mereka. Satu jaminan bagi kita, Dia adalah Allah yang peduli, Dia adalah Allah yang maha tahu. Ya. Ketika sudah hampir putus asa, mungkin saat-saat kritis, berada di puncak krisis, ataupun berada di titik puncak satu pergumulan, hampir-hampir sudah tidak berdaya lagi mengatasi krisis itu, ingat, Dia adalah Allah yang tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dia melihat kondisi kita. Dia datang tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yesus adalah Allah yang maha hadir. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang terjadi? Ketika Yesus datang, ada satu kalimat yang berkata begini, ayat 27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini adalah kalimat atau perkataan yang dikeluarkan dari mulut Yesus sendiri. Tenanglah, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Aku ini, jangan takut. Kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus ini ketika murid-muridnya melihat Yesus menghampiri murid-murid dan berjalan di atas air. Begitu mereka melihat ada orang yang berjalan di atas air, maka mereka berteriak, itu hantu. Dengan rasa ketakutan yang sangat mereka berteriak-teriak, murid-muridnya berteriak-teriak. Kita dapat bayangkan Bapak Ibu ya, ketika seorang anak berada di tengah hutan yang gelap ya. Ketika dia sedang mencari arah, ketika dia sudah bolak-balik mencari jalan keluar tidak bisa, di tengah-tengah kegelapan, datanglah ayahnya memanggil dia dalam kondisi gelap. Pada saat itu suasana sangat mencekam. Seorang ayah datang, belum bersuara, ketika bayangan datang saja, pasti anak akan ketakutan, dikira hantu atau dikira pikir macam-macam. Keinginan menolong tapi dipikir hantu, ya. Pasti rasanya kesal. Tapi berbeda dengan Tuhan. Dia adalah Allah. Dia mengerti akan kondisi yang dialami oleh murid-muridnya pada saat itu. Ketika seorang panik karena cemas, karena ada rasa takut dan tidak berdaya, orang tidak akan pernah berpikir dengan wajar. Tidak bisa berpikir dengan baik. Pada saat itu kondisi murid-murid pun demikian. Rasa takut menghadapi kematian, ya, karena gelombang yang begitu besar menghantam akan perahu mereka. Rasa lelah, tak berdaya. Ketika Yesus datang, mereka panik dan juga tidak berpikir dengan
jernih, tidak berpikir dengan baik. Mereka lupa dengan gurunya yang sudah melakukan begitu banyak mujizat. Sehingga ketika gurunya datang pun mereka katakan itu hantu. Tapi Yesus mengerti. Yesus tahu akan kondisi yang dialami oleh murid-muridnya. Dia berkata, tenanglah, tenanglah, aku ini jangan takut. Tenanglah, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, aku ini jangan takut. Ada satu kata yang mengikuti, aku ini, ego eimi, ya. Ini menunjukkan pada identitas Bapa, hakikat Bapa. Aku adalah aku. Ya, Tuhan Yesus adalah Allah yang memberikan satu pengertian, Dia adalah Allah yang mampu menundukkan akan badai. Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Aku berkuasa atas alam semesta ini. Tenanglah, aku ini adalah Allah. Aku hadir untuk memberikan satu jaminan kepada kamu. Jadi tidak ada alasan bagi kamu untuk takut. Luar biasa. Satu jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, kepada Yesus. Ketika badai hidup menerpa, kehadiran Tuhan memberikan ketenangan. Badai hidup tidak akan pernah dapat merenggut hidup kita. Karena kita boleh memiliki Allah yang berkuasa. Allah yang lebih besar dari segalanya. Allah yang lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Yesus adalah Allah yang berkuasa mengatasi badai hidup kita. Amin. Tenang, aku ini jangan takut. Yang ketiga, Bapak Ibu, ucapan Yesus yang kedua, datanglah. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Bapak Ibu, ketika Petrus mendengar yang berbicara, tenanglah, aku ini jangan takut, dia memberikan respon. Petrus adalah salah satu murid yang agresif, yang cepat memberikan respon. Ketika Yesus bertanya, dia langsung menjawab. Dan hari ini dia bertindak. Ketika dia mendengar suara Yesus, dia mendengar suara gurunya, maka dengan semangat, ya, dengan semangat 45 dia berkata, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang. Apabila memang benar engkau adalah guruku, engkau adalah Tuhan, suruhlah aku datang. Petrus tidak ingat lagi dengan badai, gelombang yang menerpa. Karena pada saat itu gelombang belum berhenti, Bapak Ibu. Gelombang masih terus menerpa akan perahu mereka. Gelombang masih bergelora. Fokus Petrus, dia hanya tertuju kepada Yesus. Fokus Petrus, dia ingin memeluk, dia ingin memegang tangan Yesus. Ada semangat, ada kekuatan baru. Satu kata yang menguatkan dia, datanglah. Yesus tidak melarang Petrus untuk datang menghampiri dia. Walaupun Yesus tahu ini manusia terbatas. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu yang kekasih. Yesus tidak melarang Petrus untuk datang. Dengan tangan terbuka, dengan tangan yang lebar, dia menyuruh Petrus untuk datang kepada dia. Ketika Petrus mendengar kata datang, maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Bapak Ibu yang kekasih, dari apa yang dilakukan Petrus, kita menarik satu pelajaran lagi, Bapak Ibu. Untuk datang kepada Yesus bukan menunggu badai itu reda. Untuk datang kepada Yesus bukan menunggu badai persoalan itu reda. Tetapi justru ketika badai datang menerpa, ketika ada persoalan dalam hidup kita, persoalan itu menerjang hidup kita, harus datang kepada Yesus. Jangan fokus masalah kita. Ya. Jangan fokus kita hanya pada masalah saja, tetapi fokuslah kepada Yesus. Maka kita akan merasakan kuasa Allah. Ketika ada badai datang, fokuslah kepada Yesus. Karena Yesus kita lebih besar daripada badai itu. Fokuslah kepada Yesus Allah yang berkuasa untuk menenangkan badai hidup. Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Oleh sebab itu fokuslah datang kepada Dia.
Jangan tunggu dulu. Nanti tunggu masalahku selesai baru aku mau ibadah kepada Tuhan. Tunggu dulu, tunggu segala sesuatu ini tenang baru aku mau datang kepada Tuhan Yesus. Sampai kapanpun tidak bisa tenang Bapak Ibu. Tetapi ketika badai hidup menerpa hidup kita, maka justru kita harus datang kepada Dia. Fokuskan bahwa Allah kita sanggup untuk boleh melakukan segalanya bagi hidup kita. Amin. Dalam situasi bagaimanapun kita punya Allah yang tetap terbuka untuk menerima kehadiran kita. Datanglah kepadaku. Ingat perkataan Yesus dalam Matius pasal 11:28, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam terjemahan lain, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah kepadaku. Datang, ini adalah panggilan daripada Tuhan untuk setiap orang, semua orang yang berbeban berat, semua orang yang bermasalah, semua orang yang berdosa. Dengan tangan terbuka Tuhan mengatakan, mari datanglah kepadaku. Kita punya Allah yang tidak pilih kasih, kita punya Tuhan yang dengan senantiasa setia. Kita berseru kepada Tuhan, maka Dia akan segera menolong kita. Dan yang keempat, tindakan Yesus dalam ayat ke-31. Bapak Ibu, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tindakan Yesus dalam ayat 31 itu karena apa? Karena kita bisa melihat Petrus ketika dia berjalan di atas air, ketika dia fokus kepada Yesus maka dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia berjalan dia merasakan tiupan angin yang begitu besar, mulai rasa takut. Nah Bapak Ibu kasih kita bisa melihat. Tetapi ketika 30, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin dan takutlah ia dan mulai tenggelam. Bapak Ibu lihat. Tetapi ketika Petrus merasakan tiupan angin, ketika Petrus merasakan ada satu gelombang yang besar dan dia melihat gelombang yang besar, dia tidak melihat lagi kuasa Tuhan yang sudah memampukan dia untuk berjalan di atas air. Dia lupa dengan gurunya yang mengatakan, mari datanglah kepadaku Petrus. Dia lupa. Apa? Dia hanya melihat dan merasakan angin yang besar. Kemudian apa? Mulai timbul takutlah dia. Ketika takut itulah mulai tenggelam. Bapak Ibu kasih. Ketika Petrus tidak lagi fokus kepada Yesus dan merasakan tiupan angin yang keras, takutlah ia. Ketika dia takut itulah muncul, maka dia mulai tenggelam dan dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu, Yesus segera menolong dan mengulurkan tangannya. Dia adalah Allah yang tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan. Pertolongan Tuhan tertuju kepada setiap orang yang percaya, yang berteriak minta tolong. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita tenggelam oleh badai, masalah, gelombang, kehidupan yang dahsyat. Tapi ingat Bapak Ibu, kita mau belajar untuk tidak seperti Petrus. Ketika kita melihat badai masalah kita besar, kemudian kita sudah mulai rasa takut, maka kita akan mulai tenggelam. Kita mulai tenggelam, dikuasai oleh masalah kita, dikuasai oleh badai itu. Ketika timbul perasaan takut, maka pada saat itulah kita mulai tenggelam. Jadi ingat Bapak Ibu ya, jangan takut menghadapi setiap hal. Karena ketika kita takut, maka kita sudah mulai tenggelam. Kita sudah melangkahkan kaki kita kepada kemunduran iman kita. Tapi kita mau percaya, mau fokuskan. Kita boleh memiliki Allah yang tidak pernah terlambat. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita tenggelam oleh badai masalah, gelombang kehidupan yang dahsyat. Ketika kita sadar mulai tenggelam oleh badai persoalan, gelombang masalah yang dahsyat, berseru dan berteriaklah kepada Tuhan minta tolong, karena Dia adalah Allah. Maka Dia akan segera mengulurkan tangannya, mengangkat hidup kita. Ulurkan tangan Yesus untuk mengangkat tangan
kehidupan kita. Kita butuh tangan Tuhan mengangkat hidup kita. Ketika kita mengalami satu badai masalah dalam hidup kita, mari hari ini kita berteriak minta tolong. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Kita butuh tangan Tuhan memegang kita. Kita butuh uluran tangan Tuhan untuk boleh senantiasa memegang dan mengangkat hidup kita. Amin. Jadi kita boleh memiliki Allah yang luar biasa. Kita mau belajar dari situasi ini bahwa kita boleh memiliki Allah yang besar, Allah yang peduli akan setiap orang yang berseru kepada Dia. Kita boleh memiliki Allah yang matanya tertuju. Dia adalah Allah yang maha hadir. Allah yang senantiasa melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita, respon kita kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada Dia atau kita diam atau kita mundur iman kita. Tapi hari ini mari kita mau belajar. Kita mau terus melihat akan kuasa Tuhan tetap bekerja bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Sebesar apapun badai hidup yang kita alami, tetapi ketika kita mau berseru kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Biarlah kita tetap semangat untuk mengikuti jalan Tuhan. Biarlah kita tetap semangat untuk senantiasa mengandalkan Dia dalam hidup kita. Maka kita merasakan kuasa Tuhan bekerja dan berkarya dari hari ke hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang maha hadir. Mata Tuhan tertuju kepada setiap orang-orang pilihannya. Melewati firman Tuhan pada hari ini Tuhan, kami mau boleh belajar untuk terus percaya mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami sadar Tuhan, perahu hidup kami ketika kami berlayar di tengah-tengah dunia ini, terkadang badai kehidupan membuat kami capek. Terkadang perahu kehidupan kami diombang-ambingkan oleh angin sakal yang berusaha menenggelamkan perahu kehidupan kami. Tapi kami punya Allah yang besar. Kami punya Tuhan yang peduli atas kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Pada hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan karena Tuhan memberikan ketenangan. Kami boleh percaya ketika kami datang kepada Tuhan, maka kehadiran Tuhan memberikan ketenangan dalam hidup kami. Sebesar apapun persoalan yang kami hadapi, kehadiran Tuhan dalam hidup kami memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk tidak takut ketika badai itu menerpa hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk mempercayakan diri kepadamu. Fokus kami kepada Engkau saja, tidak terhadap masalah-masalah yang terjadi. Tapi biarlah kami boleh memfokuskan mata rohani kami hanya kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika kami mulai tenggelam pun, ketika kami berteriak kepada Tuhan, maka tangan-Mu akan segera terulur untuk boleh mengangkat hidup kami. Inilah kami Tuhan. Mungkin teman-teman kami, mungkin saudara kami Tuhan, perahu kehidupan mereka sudah mulai tenggelam oleh karena badai yang begitu keras menerpa mereka. Tapi hari ini Bapa di surga, dimanapun saudara kami berada, ulurkan tangan-Mu. Ketika mereka berteriak minta tolong, Tuhan, biarlah mereka boleh memegang tangan-Mu. Engkau mengangkat hidup mereka. Satu jaminan bagi kami Tuhan, kami tidak mau lepaskan Engkau. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang tidak takut terhadap badai masalah yang menghantam hidup kami. Biarlah kami boleh semakin percaya kepada Tuhan yang berkuasa di hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus, berkati kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa Bapa kami. Kemudian doksologi dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Percayakanlah dirimu kepada Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Percayakanlah dirimu kepada Tuhan yang senantiasa peduli atas hidupmu. Dan percayakanlah dirimu kepada Tuhan Yesus Allah yang dengan setia mengulurkan tangannya atas hidupmu. Dan biarlah kita boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Saat teduh. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua yang kekasih dalam nama Tuhan. Shalom.